Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Dan tema renungan kita adalah memiliki pikiran yang benar. Ketika seseorang jatuh ke dalam dosa tertentu, biasanya yang langsung menjadi sasaran penghakiman, ya tanda kutip ya, adalah otak atau pikirannya. Orang jatuh dalam dosa perzinahan akan dicap dengan kalimat dasar otak cabul. Jika jatuh dalam dosa korupsi, dasar mata duitan, di otaknya cuma uang. Ketika gagal dalam pelajaran, dasar otak udang. Ketika gagal dalam pelayanan tertentu, dasar masih duniawi, dan lain-lain. Itu berarti pikiran atau pola pikir adalah hal yang sangat penting. Oleh karena pola pikir akan memengaruhi sikap dan perbuatan seseorang. Rasul Paulus mendorong orang percaya agar berpikiran positif, jangan negatif. Siapa yang memiliki pikiran positif? Mereka yang memiliki sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera akan dimiliki oleh orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus Yesus di dalam hatinya. Tetap di dalam Kristus supaya saudara dapat memahami pikirannya. Berdasarkan Filipi 4 ayat 8, ada beberapa prinsip pola pikir yang benar. Pertama, disebutkan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Semua yang benar. Dalam bahasa Yunani disebut aletheia, yang berarti kebenaran yang hakiki, yakni firman Tuhan. Aletheia kontras dengan khayal, kepalsuan, kemunafikan, kejahatan, atau kepercayaan yang salah. Maka untuk bisa memikirkan yang benar, tentu kita harus mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikutnya, semua yang mulia. Semua yang mulia berarti yang bertentangan dengan hal-hal yang vulgar atau yang kasar, yang jorok, yang tidak sopan, yang cabul. Pikiran seperti itu harus dibuang, digantikan dengan pikiran yang lembut, yang sopan dan kudus. Jangan berkata, tidak ada orang melihat atau tidak ada yang tahu pikiran saya. Jangan lupa saudara-saudara, Tuhan kita Maha tahu. Lalu berikutnya, semua yang adil. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dikaios yang menunjuk pada apa yang sesuai dengan aturan atau prinsip keadilan. Kita harus adil bukan hanya dalam tindakan kita, tetapi juga dalam pikiran kita terhadap sesama manusia. Contoh, jangan memeras orang lemah. Ini berarti kita bertindak adil. Semua yang suci atau yang murni, ini tentu lawan daripada hal-hal yang najis. Jangan melakukan hal-hal yang najis, yang bertentangan dengan kesucian Allah. Semua yang manis artinya yang bagus, yang elok, yang menyenangkan dan menimbulkan kasih. Misalnya, jangan selalu mengingat atau memikirkan kesalahan orang pada masa lampau, karena hal itu dapat menimbulkan kepahitan atau kebencian. Jangan memikirkan bagaimana cara membalas dendam, tetapi berpikirlah bagaimana dapat menyenangkan orang lain sehingga yang timbul adalah kasih. Lalu berikutnya, semua yang sedap didengar. Dalam istilah Yunani disebut eupema. Artinya hal-hal yang layak untuk didengar bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah. Jadi baik dari lidah dan bibir kita maupun dalam hati atau pikiran kita tidak boleh terlintas kata-kata yang tidak layak didengar oleh Allah. Jangan mencaci maki, jangan mengutuki atau menyumpahi. Lebih baik bersyukur dan memuji Tuhan.
Semua yang disebut kebajikan. Kebajikan yang bersifat excellence atau yang bernilai atau yang bermutu tinggi. Mengisi pikiran dengan kebaikan atau kebajikan berarti kita harus mau berpikir bagaimana kita bisa berbuat baik. Kalau kita tidak mau melakukan ini, kita pun akan kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik. Pernahkah saudara berpikir bagaimana bisa berbuat baik kepada pasangan, kepada anak-anak, atau kepada anggota jemaat, atau kepada orang Kristen yang lain, atau kepada sesama yang lain? Lalu berikutnya, semua yang patut dipuji. Ini yang terakhir. Ini tidak berarti bahwa kita memikirkan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi kita. Bukan itu. Karena hal ini jelas dikecam dalam Matius 6 ayat 1-18. Semua yang patut dipuji artinya adalah kita harus memikirkan bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang mendatangkan kesaksian yang baik bagi kekristenan. Misalnya menolong orang-orang miskin, menghibur yang susah. Maka di bagian akhir Paulus berkata, pikirkanlah semuanya ini. Ini merupakan perintah yang sifatnya harus dilakukan secara terus-menerus. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang baik. Maka saudara-saudara, mari kita menata pikiran kita dengan baik dan benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, membarui pola pikir kami, sehingga apa yang kami pikirkan adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.